Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial program DBD ya. Hari ini saya akan menjelaskan tata laksana DBD di lapangan itu apa saja sih. Tentunya ini tergantung dari temuan hasil PE. Namun secara umum tata laksana di lapangan itu ada 4. Yang pertama adalah penyuluhan, yang kedua adalah PSN atau pemberantasan sarang nyamuk, yang ketiga adalah larvasidasi atau pemberian larvasida seperti abate dan sebagainya, dan yang keempat adalah pelaksanaan fogging. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau secara teori itu temuan hasil PE ada 3, namun ini tambahan dari saya pribadi ada 1 poin lagi ya. Oke, yang pertama, bagaimana sih jika tidak ada penularan dan tidak ada jentik? Maksudnya tidak ada penularan itu hanya ada 1 kasus confirm ya, terus tidak ada tambahan 1 lagi confirm yang lain atau lebih, atau tidak ada tambahan 3 suspek DBD, berarti kasusnya individu 1 tok gitu. Jadi kalau misalkan 1 kasus saja, terus di situ juga tidak ada jentik, apa yang harus kita lakukan? Ya penyuluhan saja. Tidak ada jentik sih, ngapain kita melakukan PSN? Ya kan? Tidak ada jentik, ngapain kita melakukan larvasidasi ataupun fogging ya? Nah, tidak ada jentik ini adalah indikator bahwa di situ tidak ada nyamuk dewasa. Memang kan kita nggak mungkin sampai nangkap nyamuk terus kita selidiki atau kita bawa ke laboratorium atau kita nilai secara fisik. Itu kan butuh kompetensi ya untuk menilai fisik nyamuk ini nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus atau nyamuk yang lain dan sebagainya. Makanya apalagi masyarakat awam nggak paham ya. Sesama orang kesehatan aja belum tentu paham itu nyamuk spesiesnya apa gitu. Jadi kita pakai parameternya ini. Kalau tidak ada jentik ya asumsinya di situ tidak ada nyamuk dewasa kayak gitu. Oke, gitu ya. Itu untuk temuan yang pertama. Kalau temuan yang kedua, kalau tidak ada penularan, maksudnya tidak ada kasus tambahan yang confirm dan tidak ada 3 suspek demam, hanya kasus individu saja kayak tadi. Namun di situ ada jentik. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita pahami dulu nih. Ada 1 kasus individu tapi di situ ada jentik. Berarti kan potensi ya, bagaimana kalau penderita ini terus digigit nyamuk itu kan menularkan. Nah, karena ada potensi menularkan, maka langkah yang kita ambil adalah yang pertama penyuluhan tetap, yang kedua PSN. Pemberantasan sarang nyamuk, karena di situ ada jentik, berarti di situ ada vektornya. Ya. Sarang nyamuknya diberantas menggunakan PSN. Yang berikutnya adalah larvasida atau pemberian abatisasi dan sebagainya. Ini tetap selektif ya larvasidasi ya. Tidak semua rumah dalam radius 100 meter itu kita kasih abate ya. Selektif. Nanti saya bahas abatisasi selektif dalam video yang terpisah deh ya. Yang ketiga, kalau ada temuan gini gimana nih? Ada penularan. Berarti ada tambahan 1 atau lebih kasus confirm dan ada atau 3 suspek DBD ya. Terus ada juga jentik. Terus gimana nih? Kalau ada penularan terbukti di situ dan ada jentik. Oh ya, ini berarti memenuhi kriteria fogging. Tata laksananya berarti penyuluhan, PSN, larvasidasi dan fogging fokus. Oke, ini tambahan dari saya nih. Kriteria yang keempat. Bagaimana jika ada penularan tapi kok tidak ada jentik? Mungkin nggak seperti ini? Ya faktanya memang ada dan saya menemukan seperti ini. Jadi ada tambahan kasus di situ dalam radius 100 meter. 1 kasus confirm atau tambahan 3 suspek DBD ya. Tetapi tidak ada jentiknya nih gimana? Nah, langkah yang kita ambil adalah yang pertama penyuluhan. Tetap penyuluhan dong. Wong di sini tidak mana tadi? Wong di sini tidak ada penularan dan tidak ada jentik saja kita penyuluhan, apalagi di sini ada penularan ya kan, tetap penyuluhan. Yang kedua adalah langkah intensifikasi jumantik warga. Maksudnya gini. Kan kita sudah mencari dan tidak menemukan adanya jentik di dalam radius 100 meter. Tetapi kan itu pencarian kita ya, mungkin kurang intensif lah. Kita nyuruh warga untuk ayo kita coba warga tolong dibantu nyari sumber penularan di sini nih. Wong di sini ada penularan kok kita nggak nemu jentik ya. Jangan-jangan ada yang luput dari pengamatan kita ya. Untuk hari-hari berikutnya coba warga lebih intensif lagi nyari di dalam rumah, di luar rumah ada potensi-potensi sarang nyamuk enggak? Karena kemarin kan juga saya bahas ya bahwa yang namanya sarang nyamuk itu ada juga yang terbentuk secara alami kan, kayak di dalam cabang sebuah pohon atau mungkin di atas genteng itu ada talang air yang cekungannya membentuk sebuah tempat penampungan air hujan yang jadi sarang nyamuk, atau misalkan ceruk-ceruk alami yang terbentuk di tanah, di batu ya, itu kan kadang luput dari pemantauan kita ya. Atau ada rumah warga yang pas kita ke sana kok rumah warga itu tutup, warganya semua lagi pada pergi atau lagi pada kerja. Nah, ini kan perlu ditindaklanjuti jumantiknya.
oleh warga atau kita kunjungi ulang lagi di situ. Jangan-jangan disitulah sumber penularannya yang selama ini kita luput ya. Atau ada fasilitas umum atau rumah-rumah yang tidak ada penghuninya terbengkalai dan sebagainya. Jangan-jangan di dalamnya ada sumbernya. Disitulah mungkin ada jentiknya. Jadi ini perlu intensifikasi lebih lanjut nih. Jangan kita menyimpulkan wah di sini nggak ada nyamuk. Siapa tahu ada nyamuk tapi tersembunyi. Nah, yang berikutnya, investigasi sarang nyamuk sumber penularan di luar. Kalau misalkan di situ sudah nggak ada ya, kita dalam radius 100 meter benar-benar sudah mengamati dan di situ kita sudah nggak menemukan lagi sarang nyamuknya, sumber penularannya ya jangan-jangan sumber penularannya ada di luar radius 100 meter itu. Contohnya misalkan, coba lihat, kan ini kan ada penularan ya, dua penderita itu ada hubungan epidemiologis lain nggak selain jarak rumahnya yang dekat. Misalkan dua anak ini misalkan sekolahnya di sekolah yang sama ya, dan sekolahnya ada di luar radius 100 meter ini, bisa jadi sumber penularannya adalah di sekolahnya atau di tempat fasum yang mereka ketemu tuh di mana. Ini yang perlu. Ya, kadang juga kita mengalami seperti ini loh. Nyamuknya ada di sekolah atau di TK PAUD ya, berarti kita nyemprotnya di sana. Ya, tata laksana PSN-nya juga di sana, tata laksana larvasidasinya juga di sana, karena sumber penularannya ada di sana. Yang berikutnya, investigasi domisili penderita 2 minggu sebelum sakit. Coba lihat, ini kan ada penularan. Coba 2 minggu sebelum sakit itu, ini penderita ini di mana? Jangan-jangan pas 2 minggu sebelum sakit dia lagi ada di luar kota, luar kecamatan. Jadi ternyata sumber penularannya ya di sana, bukan di klaster yang sini, kan bisa jadi ya. Kalau seperti itu gimana? Ya bisa jadi, misalkan ini ada 2 kasus nih, si A dan si B. Si A ini tadinya ke rumah mbahnya, misalkan di domisili ayahnya di desa sebelah gitu kan. Lah si B ini ternyata juga habis pulang mondok misalkan. Nah ya, jadi apakah ini berhubungan secara epidemiologis? Berarti enggak juga, karena belum tentu si A menularkan si B, karena ini tadi kan beda jauh, ini di desa sebelah, ini misalkan mondok di luar kota dan sebagainya. Nah itu berarti kan tidak perlu tata laksana fogging ya, kecuali di tempat asalnya masing-masing di sana juga ada penambahan kasus juga sekitar sana, maka tempat asalnya ini menjadi sumber penularan. Nah, berarti di sana bisa di fogging juga ya di tempat asalnya. Ini juga di tempat pondok pesantrennya yang di luar kota itu juga bisa jadi menjadi sumber penularan klaster tersendiri. Gitu ya, 2 minggu sebelum sakit dia di mana? Nah, itu sangat menentukan. Yang berikutnya adalah investigasi pola PSN di masyarakat. Maksudnya gini loh, jangan-jangan kita datang ke sana nggak menemukan jentik nyamuk karena 1 minggu sebelumnya dilakukan PSN secara serentak. Nah, jadi kan sebenarnya mungkin di situ ada jentik, tapi jentiknya udah dibersihin. Nah, kalau kayak gitu kan sebenarnya dia tetap menjadi potensi penularan. Nah, apa langkah berikutnya ya kalau misalkan ternyata habis dilakukan kuras kolam secara serentak, misalkan PSN, misalkan secara swadaya masyarakat sudah membersihkan, ya sudah berarti tata laksananya sudah melanjutkan pola PSN tersebut seminggu sekali dilanjutkan saja, karena bagaimanapun ini sebuah potensi untuk terjadinya penularan. Demikian ya, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.